adalah suatu individu yang memiliki kemampuan inovatif dan kreatif untuk dapat mengembangkan suatu ide yang mereka miliki. Kepada seluruh peserta YCC, saya berpesan agar mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh semangat dan kesungguhan guna belajar, berlatih, dan menjalin pertemanan dengan pemuda dari berbagai kota di Indonesia. Baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan acara pembukaan Youth City Changer tahun 2024. Melalui forum YCC ini, saya mengajak generasi muda dari seluruh Indonesia, mari kita berkompetisi, sekaligus berkolaborasi, kenali potensi yang dimiliki kota kita. Kaum muda bisa lebih dekat dengan para pemerintah kota masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang punya cita-cita besar jadi pemimpin, pengetahuan adalah satu modal. Tapi leadership skills, karisma itu adalah bekal yang juga sangat penting dan bisa mendukung. Karena kita tahu bahwa partisipasi dari pemuda dan pemudi ini bukan hanya mengenai ide dan gagasan, tapi tentang aksi nyata yang akan diimplementasikan dan dikolaborasikan bersama dengan pemerintah kota setempat. Dari setiap pemuda yang ada di sini mungkin akan diharapkan supaya mempunyai karakter leader yang kuat. Mari sama-sama kita ciptakan ruang-ruang terbuka untuk para pemuda supaya kita semua bisa menggagaskan ide dan karya. Siapkan kreativitas untuk menciptakan kota yang lebih baik. Tujuan saya mengikuti kegiatan ini sebenarnya ingin lebih mengenal lebih banyak lagi pemuda-pemudi terbaik daerah yang pastinya hadir di YCC. Dan di acara ini juga kita diajarkan dan diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dan menjadi bagian dari ide dan gagasan untuk pembangunan kota ke depannya. Proses yang dilalui dalam 2 hari ini, sehingga dalam diskusi kelompok dituangkanlah. Itu tidak akan sia-sia, kami akan wrap up seperti halnya YCC pertama, YCC kedua. Yang penting solid adalah bagaimana ide-ide cemerlang itu lahir, apapun wadahnya. Kategori pertama yaitu Best Delegation. Selamat kepada Ahlam Naufal Mahendra dari Cimahi. Dapa Nayudistira asal Depok. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah kota saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Kota Balikpapan yang menghadiri KMF Pokja Perubahan Iklim, APEKSI dan tentunya juga WMF Perpamsi tahun 2024 pada hari ini. Untuk ini kami berusaha sharing dengan Bapak Ibu seluruh kota yang ada di Indonesia. Ini kami soroti terkait dengan kebencanaan hidrometeorologi.
Kota Cirebon itu kota kecil, Bapak dan Ibu, kota yang terdiri hanya 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Tingkat layanan air minum di Indonesia bahwa sampai saat ini perpipaan kita masih 19,5%, yang tahun ini baru menyampai 22% secara nasional. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin berbagi pengalaman bagaimana provinsi kami melakukan program-program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis hutan dan lahan. Tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga ada relawan-relawan yang bergerak. Salah satunya gerakan memungut sehelai sampah. Di usia Apeksi yang tentunya semakin bertambah, telah banyak melahirkan berbagai gagasan konstruktif yang membentuk kota-kota sebagai gerbong lokomotif kemajuan bangsa di tengah-tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Rakernas ini juga sangat spesial, betul, karena bagaimana ulang tahun yang ke-24 kita lakukan bersamaan di kota Balikpapan. Kota Balikpapan secara umumnya, kota kami memiliki hampir 200 paguyuban. Dari Sabang Merauke ini berkumpul di sini, makanya tadi penari ini adalah penari Nusantara, berbagai macam pakaian adat juga akan kami tampilkan. Nah, inilah kemajemukan yang dimiliki kota Balikpapan. Ternyata semua kota yang ada di Indonesia itu memiliki kelebihan. Bayangkan kalau kelebihan itu dijadikan satu kekuatan besar, tidak ada yang lebih baik di antara kota kita, tapi saling melengkapi, maka kita bisa memberikan yang terbaik dari Apeksi untuk negeri Indonesia tercintai. Di tahun 2045, 70% penduduk kita ini akan ada di perkotaan. Dan itu membuat dua dampak yang terjadi. Dampak positif diantaranya pertumbuhan kota menjadi pesat. Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh kota. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki. Kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Dan saya senang Balikpapan termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik. Juga Surabaya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi ke-17 di Balikpapan tahun 2024.
Saya mewakili dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Kehadiran Ibu Kota Negara di wilayah Kalimantan Timur mendorong perekonomian Kalimantan Timur meningkat. Bagaimana kita mempercepat dan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bersinergi, berkolaborasi dengan multiple stakeholder. Sekiranya ada hal yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, tentu dengan senang hati kami akan menerimanya. Pada kesempatan hari ini kami mengajak ibu-ibu untuk mengolah bahan pangan sumber protein hewani khususnya ikan. Karena Balikpapan ini adalah kota pesisir yang mana kota Balikpapan terkenal dengan seafoodnya. Kandungan gizi yang lengkap pada ikan memiliki peran yang penting dalam menyuplai kebutuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan kita dari kelompok 5 yang pasti bakal jadi juara. Yeay! Kami dari kelompok 7, gemoy. Kami dari kelompok Happy to 2. Kelompok 3, datang, masak, menang. Kelompok 1, ayam digoreng, jaga stunting, itu penting. Stop stunting. Hore! Apresiasi atas terbentuknya peran serta masyarakat, khususnya swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di sekitar sini dalam rangka melestarikan lingkungan khususnya di mangrove. Kami dan juga tim dari Kota Madiun dan juga rekan-rekan sangat terkesan sekali terhadap mangrove tadi sepanjang sisir sungai karena terlihat bersih dan tentunya itu untuk menjaga ekosistem lingkungan, ekosistem siklus biar lestari, siklus lingkungan biologinya sehingga nanti tertata suatu tatanan kehidupan lingkungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan mudah-mudahan kelompok swadaya ini bisa terus berkembang semangat dalam rangka membangun bidang lingkungan hidup khususnya di mangrove di Kota Balikpapan. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa ditiru untuk daerah kota kabupaten lain yang terutama wilayah mempunyai pesisir dalam rangka menyelamatkan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Saya terkesima melihat begitu lebatnya hutan mangrove di sini yang memproteksi daerah sekitar. Ini saya rasa harus juga ditiru oleh daerah-daerah lain, terlebih lagi dalam potensi erosi dan perubahan iklim di masa depan.
Mbak Cantik. Selamat datang di acara Sasanahan Istri Wali Kota se-Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali. Forum Apexi ini saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih karena kami para wanita ini, istri ibu-ibu, istri wali kota ini diberikan kesempatan. Kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar cerita, bertukar pengalaman yang tentunya sangat berbeda. Saya percaya masing-masing kota memiliki ciri khas dan keunikan dengan kearifan lokalnya. Sehingga masing-masing memiliki cara dan trik khusus untuk mencapai tujuan yang sama-sama kita ingin capaikan, yaitu kesejahteraan untuk masyarakat. Ibu-ibu wali kota, titip satu. Kalau mau berhasil kita mesti memikirkan apa lebihnya dari kita dan mesti beda dari kota sebelah kita. Sumbaksel bagian selatan banyak sekali akses tol yang belum dimasukin ke daerah kami. Mungkin dari Pak Ketua, dari kita Apexi pengurus, mohon disampaikan oleh pusat. Kami punya 32 setu, itu semuanya kewenangan pusat. Kami tidak bisa menata menjadi tempat-tempat wisata. Ini agar menjadi perhatian pemerintah pusat. Baik, dengan demikian rekomendasi Rakernas Apexi ke-17 tahun 2024 dapat kita sepakati dan akan disampaikan dan dilaporkan tentunya oleh Dewan Pengurus kepada pemerintah. Saya akhiri sidang pleno ini dan saya nyatakan ditutup. Yang perlu diingat, Sekretariat Apexi ini adalah wadah kita. Apa yang jenengan punya kelebihan, tolong sampaikan. Karena Apexi inilah yang akan menyatukan kita, menguatkan kita sebagai sesama kota untuk memberikan yang terbaik. Betapa kayanya kita terhadap kesenian dan budaya tradisional yang tentunya dikemas secara kreatif. Dan adapun tema yang diangkat pada Karnaval Budaya kali ini adalah merajut keberagaman budaya mendukung IKN. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Karnaval pada malam hari ini saya nyatakan resmi untuk dibuka.